menanyakan jauh lebih dalam lagi di komunitas di kampung atas air ini, manfaat apa aja manfaat yang bisa didapatkan apabila kita memiliki enzim di rumah. Jadi tadi salah satunya ibu bisa menanam di atas air. Nah ini manfaat dari enzim ini betul-betul sejuta manfaat Bu. Nah tujuan kita datang ke sini melakukan tuang enzim untuk memperingati hari ini dan memperingati hari air itu aroma yang timbul biasanya apabila terjadi pasang surut, siklus pasang surut itu kan ada biasa aroma-aroma yang kurang sedap. Nah di sini kita hadir tuang enzim itu untuk menetralkan aroma-aroma itu dan untuk mengembalikan ekologi yang ada di dalam tanah supaya kembali sehat. Jadi air yang ada di sini otomatis mengeluarkan uap yang kita hirup dari situ. Nantinya kalau memang itu tidak sehat, otomatis berpengaruh ke kesehatan kita. Nah ini kita hadir tuang enzim di sini supaya uap yang dihasilkan dari air yang terjadinya siklus pasang surut itu nantinya akan sehat. Nah otomatis dengan udara yang sehat, otomatis warga yang ada di sini juga akan berdampak sehat. Nah itu sih mungkin Bu dari saya, mungkin ada Bu Novi atau Bu Chandra, Bu Indra. Menambahkan silakan Bu dari komunitas enzim. Bu Chandra. Mbak Novi. Bu Novi silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan. Saya dari anggota dan pengurus Ekoenzim Nusantara Balikpapan. Sedikit untuk menjelaskan di sini, kami sangat bersyukur dapat mensosialisasikan ke kampung-kampung seperti ini. Terus ini adalah wujud dari tujuan dari misi Ekoenzim Nusantara. Jadi apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah cairan multimanfaat yang dihasilkan dari sampah organik difermentasi dengan gula dengan air selama 3 bulan, minimal 3 bulan, tetapi boleh lebih. Nah jadi yang biasanya sampah ini menghasilkan polusi untuk bumi kita dan gas metana yang membuat bumi kita menjadi panas. Kita kelola menjadi ekoenzim dan dapat mendinginkan bumi kita, suhu bumi kita, dan gunanya sangat bervariasi. Jadi misalnya untuk lingkungan, ini tujuan utamanya lingkungan dulu ya. Jadi misalnya tanah yang sudah gersang atau perkebunan yang banyak kimia-kimia, banyak pupuk organik, banyak pupuk kimia dengan pestisida, kita campurkan dengan ekoenzim, itu dapat dapat mengurangi efek buruk dari kimia-kimia tersebut. Atau tanah yang sudah kurang bagus, sudah tidak bisa ditanamin, itu bisa terapi dengan ekoenzim, dengan ampasnya yang ditanam terus disiram ekoenzimnya dengan perbandingan 1:1000 atau berapapun diincerkan. Dengan rutin dia akan tumbuh lagi, akan ada mikroorganisme yang penyubur tanah itu. Begitu juga di laut, di perairan, ataupun di udara. Jadi di udara ini kalau kita banyak polusi, kita sering-sering semprot, gitu. Kita hirup udara yang lebih bagus. Seperti kemarin waktu COVID ini ada penyemprotan, jadi dia mengurangi, kan biasanya disemprot kimia yang lain. Nah kalau kita pakai ini juga bagus untuk mematikan itu hewan, mengurai itu bakteri dan virus, tetapi juga bagus untuk kita, untuk makhluk hidup. Sedangkan yang kimia itu kena terus-terusan kita bisa kanker kulit, itu efek panjangnya. Jadi dengan adanya ekoenzim ini sangat membantu saat PMK, penyakit kuku dan mulut pada sapi, ekoenzim juga membantu banget. Itu lidah sapi yang banyak sariawan itu oles pakai ekoenzim ini, sudah beberapa hari kemudian dia bisa makan lagi, terus dia kasih kuku-kukunya itu bisa sembuh lagi, dikasih ekoenzim ini diterapi. Terus juga banyak wabah-wabah itu banyak ditolong oleh ekoenzim. Jadi misalnya kayak gempa bumi atau bencana-bencana alam atau yang banjir, itu ekoenzim sangat berperan ya untuk
gatal-gatal atau untuk luka-luka, untuk apa, desinfektan. Jadi misalnya kayak tentara menolong banyak korban-korban itu sudah berapa hari, itu kan banyak banget kan bakteri yang bisa menularkan penyakit. Nah itu mereka yang penyelamat itu, penyelamatnya pun disemprot pakai ekoenzim 1:400, itu dia nggak jadi gatal-gatal. Yang biasanya gatal-gatal. Iya. Terus yang mayatnya itu bisa disemprot, jadi nggak terlalu bau. Jadi kita ini dihimbau buat ekoenzim itu sebanyak mungkin supaya bisa menolong yang lingkungan kita, menolong orang lain, menolong kota-kota lain. Jadi kita biasanya bisa, misalnya kota tetangga ada musibah, kita ngumpulin, kirim ke sana. Tapi kalau kita kirim tapi mereka nggak tahu gunakan, itu juga percuma. Jadi kita harus sosialisasinya kita ini bukan satu orang kemana-mana, tapi kita satu orang bisa dari sini berkembang lagi supaya lebih cepat gitu. Nah kita punya organisasi juga nirlaba, tidak mematok bayaran, tidak ada minta bayaran apapun, hanya untuk mensosialisasikan gitu. Intinya pure kemanusiaan ya. Kemanusiaan dan kelihatan sebenarnya. Iya. Jadi satu pertanyaan Mbak, kalau untuk tumbuhan itu kan kadang-kadang kan banyak hama, apakah itu juga bisa digunakan untuk hama atau seperti apa? Untuk hama sebagian bisa, jadi misalnya 1:1000 itu awal skala yang terkecil, jadi 1:1000. Sebagian hama bisa oleh itu, tapi sebagian juga nggak bisa. Spesifik campurannya berapa mili, air berapa? 1:1000 paling kecil, tapi kita kalau lihat nggak ngefek bisa dinaikkan 1:500 sedikit. Jadi kalau satu tutup botol itu 5 mili, Tutup botol aqua itu airnya 1 jerigen 5 liter. 5 liter. Itu 1:1000-nya segitu. Nanti kalau mau diencerkan lagi kasih aja 2 tutup. Dan ini tadi ekoenzim tidak hanya 2 buah, berapa buah yang lebih baik? Minimal 5 buah Saya lebih kemarin baik. 2 aja, nanas Kalau sama 2 pepaya. tetap jadi ya, tetap jadi. Tapi Cuman dia bening. kurang Tadi kan dibilang Iya. Lebih banyak lebih bagus, Bu. Lebih dari 5. Disarankan ya. sih minimal 5. Dan tidak harus yang busuk ya. Yang Harus yang bagus. fresh. Karena kemarin busuk yang busuk jangan, Bu. dibuang. Yang Karena busuk kami minta jangan. kemarin di penjual rujak. Ah. Kami kan di rumah kreatif minta di penjual rujak. Pak boleh nggak yang busuk nggak usah kasih masuk di kan dia kantongannya udah Iya, disiapkan. iya. Jadi masukkan situ aja. Nanas sama pepaya kemarin. bisa kita ambil di rujak ya, kita pilih sendiri Iya. sih. Tapi kebanyakan dari rujak bagus ya, punya Dia kan juga nggak muda-muda. busuk. Iya. Kalau busuk nanti hasilnya jadi bau. Iya, nggak bagus juga. Makin mau lama juga seperti itu. Nah jadi buat di rumah tangga kalau kita mau pakai ekoenzim untuk ngepel, nyuci baju, Iya. Bersihin kaca bisa. campurannya misalnya sabun itu, sabun nyuci baju kita kurangin setengah, baru setengahnya diganti ekoenzim. Dia sudah menghemat kita punya deterjen, tapi juga menetralkan racun yang ada di deterjen. Ya, terus juga rasanya juga nggak Kalau kita nih relawan, nanti jadi anggota kayaknya. Mudah-mudahan bisa, Bu. ya, ada lagi yang katanya Gini kan mulai tadi kayaknya penjelasan. Nah, kami itu kepinginnya Praktek. ngawang aja gimana sih, apa sih. Nah sekarang kalau bisa kami dikasih prakteknya gitu loh. Jadi Ada bukan gula, hanya ada gula kamu ada. 1 Gula merah ada. kilo gula merah. bisa kami siapkan. Siap boleh diambilkan aja. Tapi Kulit